Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Hanif Al-Aslam akan mempresentasikan tugas yang udah Bapak berikan kemarin, yaitu mengenai BLOC pada Flutter. Baiklah, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Pengenalan BLOC atau biasanya disingkat sebagai Business Logic Component pada Flutter. Nah, BLOC ini apa sih? BLOC adalah salah satu cara untuk mengatur logika aplikasi dan data yang digunakan untuk memperbarui tampilan UI di Flutter gitu. Yang pada intinya BLOC itu sendiri ialah penghubung atau yang memisahkan antara logika bisnis, apa yang ingin dia lakukan dengan UI, apa yang ingin dilihat gitu. Sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah diatur. Ini udah dijelaskan juga bahwa BLOC itu sendiri ialah penghubung atau mediator antara UI dan data atau logika bisnis. Tuh. Nah, mengapa sih pilih BLOC? Yang pertama, terorganisir karena BLOC ini dapat memisahkan kode, logika bisnis, dan tampilan UI. Jadi, jika misalnya ada perubahan pada logika bisnis, kita tuh nggak perlu mengubah UI-nya gitu. Terus yang kedua ialah lebih reaktif, di mana UI aplikasi akan terotomatis berubah ketika ada perubahan pada data gitu. Dan juga mudah dites gitu. Gimana cara kerjanya? Yang pertama ada 4 tahap. Ya, tahap pertama event atau input dari pengguna atau sistem yang memicu perubahan. Misalnya ketika pengguna menekan sebuah tombol gitu. Yang kedua ialah state atau pernyataan di mana keadaan aplikasi yang akan diperbaharui berdasarkan event. Misalnya data yang ditampilkan di layar. Yang ketiga, ini bloknya sendiri ialah komponen yang mengelola logika bisnis. Ia menerima event atau keadaan untuk memprosesnya dan menghasilkan state baru atau pernyataan baru. Lalu yang terakhir adalah stream, menghubungkan BLOC dengan antarmuka pengguna, sehingga UI akan mendengarkan stream untuk mendapatkan update state terbaru. Oke, pertama di dependensinya kita ubah dulu di hooks patch YAML. Di sini kita pakai Flutter block oh 81.6 ini yang terbaru. Yang terbaru habis itu nanti kita pakai terminal Flutter public get gitu. Setelah dijalankan, langsung kita bikin package, bikin file untuk menjalankan kontak kubitnya gitu. Untuk menjalankan kontak kubitnya. Nah, di sini kita bikin kelas extend ke qubit. Counter qubit extend ke qubit. Di sini counter qubit ini sebagai state awalnya. Di sini kita bikin aplikasi counter counter gitu. Jadi di sini akan menggambarkan bahwa itu akan dimulai dari nol gitu. Dan void increment ini fungsi untuk melakukan penambahan gitu, penambahan state plus satu dan decrement ini pengurangan. Jadi kalau kita nambah dia bakal bertambah gitu. Kayak dari nol ke satu ke 2 dan lain sebagainya gitu. Lalu untuk selanjutnya di main.dark di sini kita importkan ya dari file counter qubitnya. Ya pasti kita kita masukkan ke folder main.dark. Lalu nah di sini kita bikin variabel baru gitu. Variabel baru ini berisikan counter qubitnya. Kan di sini kan kita bikin kelasnya ya. Bikin kelasnya counter qubit. Ya udah, kita bikin variabel baru dengan nama yang beda gitu, yang arahnya ke counter qubit untuk menggunakan fungsi dari counter qubit itu sendiri gitu. Lalu ini untuk mengolah state-nya berupa angka gitu. Lalu nah di sini kita menggunakan fungsinya. Wait, mungkin gini lebih mudah.
Kan tadi kita udah bikin ini ya, udah bikin untuk bikin apa ya? State baru ini menyediakan seluruh widget yang ada di bawahnya. Jadi kalau semisal kita udah bikin variabel baru, jadi nanti kita tuh bisa menyediakan widget bawahnya. Jadi kita bisa pakai lagi itu tanpa harus bikin counter kubiknya terus menerus gitu. Lalu kita bikin ini tampilannya, tampilan UI-nya di sini. Block builder. eh, Nah, blok blok builder itu sendiri ialah ini untuk membangun tampilan yang berubah sesuai dengan state yang dikelola oleh Qubit gitu. Jadi kalau semisal ada perubahan, maka dia akan terkumpul di blok builder ini. Tuh. Yang isinya jelas banget kontak Qubit dari file kontak Qubit ini. Jadi blok builder ini kayak menanggapilah perubahan dari state kontak Qubit kalau misalnya ada perubahan gitu. Karena ini lebih cara sederhananya, jadi meskipun terlihat statis gitu, tapi dia tuh fungsinya untuk mendengar atau mendengar perubahan lah dari state kontak qubit tuh. Lalu di sini UI-nya, lalu lalu di sini fungsinya, fungsi untuk melakukan penambahannya gimana sih? Pertama kita bikin floating action button. Floating action button, floating action button pakai one press. Nah, di sini kita menggunakan widget yang udah kita bikin tadi. Kita kan tadi kan bikin kontak kubiknya pakai konteks ya. Nah, di sini konteks.read kontak kubit dot increment. Di sini dia kontak kubit. Kita pakai kelas ini kontak kubit. Jadi konteks ini kita ngambil folder ini lalu kita inisiasi ke floating. Jadi makanya ada penambahan gitu. Dan ini juga dan begini juga demikian di sini pakai konteks juga yang udah kita bikin di awal, bikin inisiasi kontak kubitnya agar bisa diakses di bawahnya, lalu pakai .read ya ini kode pada umumnya, lalu kita arahkan ke kontak kubitnya itu decrement pengurangan. Lalu mungkin cara kerjanya seperti itu kurang lebih gitu. Jadi pada intinya Nah, pada intinya, jadi pertama kita bikin folder kontak kubiknya dulu. Di sini berisikan kode lah, gimana bloknya itu sendiri itu bekerja gitu. Habis itu kita bikin variabel baru di main.nya di tampilan utamanya gitu. Ya di sini kita ada pakai wait. Oh, di sini saya kelupaan. Di sini kita pakai block provider. Nah, block provider ini kita bikin inisiasi dari kontak qubit dan menyediakan qubit ini ke widget di bawahnya. Jadi, oh ternyata ini penengahnya gitu. Block provider ini sebagai menyediakan folder kontak qubit ini untuk kita akses di bawahnya gitu. Kalau tanpa ada ini, mereka tuh nggak bisa jalan gitu. Jadi ini sebagai penengahnya, lalu kita bikin variabel baru. Jadi harus ada block provider dulu. Lalu kita bikin variabel baru yang arahnya ke file ini, kontak qubit gitu. Jadi nanti di bawahnya baru bisa diakses gitu. Diakses seperti yang udah dijelaskan tadi, eh, kayak di sini block builder. Ini juga cara mengaksesnya juga, di mana ini membangun tampilan yang udah berubah gitu. Mendengarkan perubahan lah dari kontak qubit. Mungkin itu penjelasan kode dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.